umumnya. Apakah ada yang tahu ini gambar apa? Jam gadang. Apa yang Ananda ketahui tentang jam gadang? di Bukit Tinggi. Nah, sesuatu yang Ananda katakan itu sudah mencerminkan deskripsi dari suatu objek. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke pengertian tes deskripsi. Seperti yang sudah tertera di layar, tes deskripsi adalah jenis teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau suasana secara rinci sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakannya secara langsung. Nah, fungsi dari teks deskripsi itu, kenapa adanya teks deskripsi atau apa sih tujuan dari pembuatan tes deskripsi? Nah, tes deskripsi itu dapat berfungsi untuk memberi gambaran yang jelas dan hidup tentang sesuatu kepada pembaca, sehingga pembaca bisa membayangkan atau merasakan objek yang dideskripsikan. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari tes deskripsi. Nah, ciri umumnya itu ada 3. Yang pertama ialah menggunakan kata sifat dan juga angka indera. Apakah ada yang tahu contoh dari kata sifat? Baik, imut, cerdik, Bagus, pintar sekali. Nah, contoh dari kata sifat itu seperti yang sudah Ananda sebutkan tadi, segala sesuatu sifat seperti baik, buruk, cantik, jelek, dan lain-lain. Nah, ciri yang kedua yaitu menjelaskan objek secara rinci. Dan yang ketiga, menciptakan kesan imajinatif. Selanjutnya yaitu struktur teks deskripsi. Yang pertama ada identifikasi atau pembuka. Yang kedua deskripsi bagian. Yang ketiga penutup atau kesimpulan dari objek yang dideskripsikan. Nah, ini merupakan penjelasan dari struktur teks deskripsi. Yang pertama mengenai bagian identifikasi. Apa sih yang dimaksud dengan identifikasi itu? Nah, bagian identifikasi berisi pengenalan objek yang akan dideskripsikan, seperti nama tempat, nama benda, atau bagaimana suasananya. Nah, contoh kalimatnya yaitu seperti yang ada di layar. Jam gadang terletak di Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya ialah bagian deskripsi bagian. Nah, pada bagian ini di dalam teks deskripsi itu menggambarkan rincian bentuk, warna, suara, bau, atau suasana dari objek yang kita deskripsikan. Contohnya seperti jam gadang berukuran besar, tinggi, dan di atasnya berbentuk ukiran khas rumah adat Minang, yaitu rumah gadang. Nah, struktur yang terakhir ialah penutup atau kesimpulan. Nah, penutup ini berisi kesan atau simpulan dari penulis terhadap objek yang telah dideskripsikan. Contoh kalimatnya yaitu seperti jam gadang sangat indah serta menarik dan cocok untuk dikunjungi bersama keluarga. Nah, apakah ada yang tahu contoh dari objek teks deskripsi? Boleh. Selain kucing? kura-kura. Oke. Selain hewan? Oke. Bijak, Nah, contoh objek teks deskripsi itu yang pertama bisa berupa tempat, benda, makhluk hidup, ataupun suasana. Nah, tugas kita pada hari ini ialah kita akan mencoba untuk menulis teks deskripsi. Adapun langkah-langkah agar kita bisa atau dapat menulis teks deskripsi yang pertama ialah tentukan objek, seperti kita ingin menulis tentang benda atau makhluk hidup
atau suasana. Nah, selanjutnya amati objek secara detail. Lalu susun struktur teks. Seperti tadi, struktur teksnya ada 3. Dan yang terakhir, mulailah untuk menulis dengan bahasa yang menggambarkan atau yang menjelaskan, yang bersifat penjelasan. Contoh teksnya seperti ini ya. Ada yang bisa bantu ibu membaca teksnya? Saya, Bu. Oke, silakan Tami. Jam Gadang merupakan salah satu ikon terkenal yang terletak di pusat kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bangunan ini berdiri megah di kawasan Taman Sabainan Alif dan menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang berkunjung ke kota tersebut. Jam Gadang dibangun pada tahun 1926 sebagai hadiah dari Ratu Belanda kepada sekretaris kota pada masa penjajahan. Arsitektur bangunannya memadukan gaya Eropa dan Minangkabau, mencerminkan perpaduan sejarah kolonial dengan kekayaan budaya lokal. Baik, terima kasih Tami. Nah, ini merupakan contoh teks deskripsi yang singkat yang hanya terdiri dari 1 paragraf saja. Namun dalam 1 paragraf ini strukturnya itu sudah lengkap. Ada bagian pendahuluan atau identifikasi, lalu penjelasan dan juga kesimpulan atau penutup. Nah, sekarang kita akan mulai membuat tugas. Tugasnya berkelompok 2-3 orang. Buatlah sebuah teks deskripsi dari gambar di atas. Apakah ada yang tahu itu gambar apa? Masjid Raya. Sudah pada tahu Masjid Raya kan? Sudah. Oke. Sudah banget. Sekarang kita akan mulai membuat teks deskripsi mengenai Masjid Raya. Ibu beri waktu berapa bagusnya? Berapa maunya? 30 menit. Sejam Habis. kelamaan, Bu. Jadi PR aja, Bu. Jadi PR. Ya, Bu. Ya, Bu. Kita coba tulis di kelas dulu. Kalau tidak selesai nanti boleh dibawa pulang. Oke, Bu beri waktu 25 menit ya. Silahkan menulis. Baik, Bu. Baiklah anak-anak semua, waktu pengerjaan tugas sudah habis. Apakah tugasnya sudah selesai? Belum. Oke, banyak yang sudah. Boleh tolong dibacakan? Oke, silakan Zahwa. Teks deskripsi tentang Masjid Raya Sumbar. Masjid Raya Al-Minangkabawi atau Masjid Raya Sumatera Barat merupakan salah satu masjid yang termegah di Indonesia yang terletak di Kota Padang. Bangunannya berbentuk unik karena tidak menggunakan kubah seperti masjid pada umumnya, tapi memiliki atap bergonjong 4 yang terinspirasi dari rumah adat Minangkabau. Di dalamnya terasa sejuk dan megah dengan lantai marmer yang menyilap serta kaligrafi ayat suci Al-Quran di dindingnya. Masjid Raya Al-Minangkabawi juga menjadi ikon wisata religi dan kebanggaan masyarakat Sumatera Barat. Oke, tepuk tangan untuk Zahwa. Nah, yang dibacakan oleh Zahwa tadi sudah benar ya. Itu merupakan teks deskripsi mengenai Masjid Raya Sumatera Barat. Selanjutnya bagi Ananda yang tugasnya belum selesai, silakan diselesaikan dan dikerjakan di rumah. Boleh dibawa pulang. Oke, selanjutnya mungkin kita akan ice breaking ya. Sepertinya sudah pada bosan. Boleh berdiri semua. Nah, di sini kita akan membawa hewan ke dalam permainan kita. Hewannya yaitu adalah gajah dan juga semut. Kalau ibu bilang gajah, yang harus kalian lakukan adalah bilang besar. Gajah besar. Kalau
Sebelum kita akhiri, silakan kepada ketua kelas untuk menutup pelajaran.